saya melihat syarat-syarat politik untuk terjadinya impeachment itu juga tidak tersedia, Bang Karni, gitu. Syarat hukumnya tidak ada, sampai hari ini belum ada, ya nggak tahu ke depan ya, sampai hari ini belum ada. Syarat politiknya baik dulu maupun pada hari juga tidak ada atau belum ada, gitu. Jadi bukan mendahului bukan mendahului kehendak yang maha kuasa, tetapi pada hari ini saya melihat bahwa saya yakin bahwa proses-proses yang ada ini tidak mengarah kepada adanya impeachment seorang Gibran, walaupun ada permohonan-permohonan atau dukungan-dukungan dari kelompok tertentu begitu. Keyakinan saya itu kira-kira sama dengan saya yakin bahwa bumi bulat lah gitu. Bahwasanya ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar, itu hal yang lain lagi. Kan ini soal keyakinan kan begitu kan? Ya, jangankan soal impeachment, soal bumi bulat atau bumi datar aja ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Jadi jangan pusing gitu loh kalau ada yang percaya bahwa impeachment ini bisa terjadi, karena ada orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar gitu. Nah, terakhir barangkali saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bang Iwan, bahwa sebetulnya memang Pak Prabowo itu sekarang kalaupun pusing atau ada yang dipikirkan itu, yang dipikirkan beliau itu adalah program-program pemerintahan yang sangat luar biasa berpihak kepada masyarakat. Program-program besar yang dikerjakan oleh Pak Prabowo pada hari ini. Mulai dari MBG, ya, targetnya bisa mencapai 83 juta penerima manfaat. Diberikan makan bergizi setiap hari secara gratis. Nah, ada yang mengatakan, buat apa MBG? Biayanya besar. Kenapa enggak diperbaiki aja kualitas pendidikan? Kita bisa perbaiki kualitas pendidikan, Bang Karni, kalau gizi kita udah cukup, Pak. Sampai hari ini, rakyat Indonesia yang masih stunting alias kurang gizi itu masih banyak. 20%. Kemudian ya, IQ kita kalau pakai data yang sering dikutip itu, skornya 78, peringkat 129 dari 12 negara. Nah, 78 terakhir, imbang sama simpati. terakhir sebetulnya ada riset lagi yang baru tuh, saya cek itu di berita. Katanya angkanya sekarang sudah 92, ya peringkat 95. Tapi di ASEAN kita tetap masih yang termasuk yang paling bawah. Paling tinggi Singapura ya 106. Habis itu Vietnam 101. Ini kalau riset yang terakhir gitu. Jadi mereka-mereka yang IQ-nya ini masih kurang, itu kalau mau diperbaiki IQ-nya, itu harus dengan apa? 1, gizi. 2, dengan kesehatan. 3, baru nanti pendidikan. Jadi sebelum pendidikan itu harus ada makanan bergizi dulu, 2, ada kesehatan yang berkualitas. Nah, soal kesehatan yang berkualitas, Pak Prabowo, Pak Presiden sekarang menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Ini lebih gila lagi karena targetnya berapa? 285 juta penduduk Indonesia, seluruh penduduk Indonesia harus ada cek kesehatan gratis. Kenapa cek kesehatan gratis? Supaya bisa dicegah potensi-potensi penyakit yang membuat kualitas kesehatan, kualitas sumber daya manusianya menurun. Itu Bang Karni. Jadi programnya tuh sangat banyak Bang. Ini kalau ini dipanjangin lagi, wah luar biasa. Oh, jangan. Ya, kita itu soal CKG, soal kemudian sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini program ajaib. Ya, ini program ditujukan untuk anak-anak yang keluarganya itu Bang Karni, itu 10% dan 20% paling rendah. Nah, mereka diberikan gratis SPP, diberikan seragam, diberikan sepatu, diberikan laptop, dikasih makan 3 kali sehari, tinggal di asrama yang berkualitas. Jadi dalam semalam anak-anak yang tadinya nggak punya masa depan atau masa depannya gelap, itu masa depannya menjadi terang. Dia bisa sekolah SMP, dia SD, SMP, SMA, nanti mudah-mudahan dari situ bisa kuliah, bahkan juga bisa ke luar negeri, S2, S3. Jadi ini adalah akan mengubah masa depan dari kelompok-kelompok yang paling bawah. Jadi memutus rantai kemiskinan. Nah, koperasi desa, mau dibikin koperasi desa di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Yang kalau ini bisa berjalan,
maka masyarakat bisa punya akses kepada bahan pokok yang lebih murah, ya. Kemudian ya nanti dari hasil koperasi kalau berjalan dengan baik, ya, nanti bisa mendapatkan bagi hasil. Yang jelas nanti koperasi desa ini arahnya adalah untuk diberikan pinjaman Bang Karni. Nah ini adalah gelombang, Bang Iwan, saya lihat ini adalah gelombang membangun jiwa kewirausahaan di tingkat desa secara masif. Jadi ini adalah program-program Pak Prabowo yang sangat banyak. Fokusnya ke sana. Swasembada pangan, swasembada energi. Ya, ini adalah hal-hal produktif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dan ini semua program-program besar yang ingin segera bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat oleh Pak Prabowo. Dan karena itu kalau ditanya lagi, Pak Prabowo apakah mikirin soal begini? Rasa-rasanya Pak Prabowo sekali lagi fokusnya adalah bagaimana program-program Astacita, ya, kemudian program hasil terbaik cepat yang pada hari ini sedang dikerjakan bisa terlaksana dengan baik. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah cocok ini Kodari jadi VCO ini ya. Presidential Communication Office ya. Jadi begini, jangan sampai keliru ya. Trust me, saya orang hukum tata negara. Jadi dalam soal pemberhentian seorang pejabat publik yang bernama presiden, itu dikenal dua pola. Satu yang namanya forum privilegiatum, yang kedua adalah impeachment atau pemakzulan. Jadi forum privilegiatum itu adalah pemberhentian presiden melalui proses hukum. Tapi proses hukum yang khusus. Misalnya dia tidak pakai pengadilan negeri, langsung Mahkamah Agung. Dan Indonesia pernah dianut di Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS. Itu namanya forum privilegiatum. Jadi nggak ada yang namanya impeachment pengadilan negeri dulu dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi tidak dibutuhkan yang namanya putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan lain sebagainya, itu satu. Yang kedua adalah impeachment yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Amerika Serikat. Itu perspektifnya politik, bukan hukum. Jadi yang penting ada dakwaan dari DPR, the House of Representatives, dan Senat yang kemudian menilainya. 2/3 dari Senat harus setuju dengan dakwaan dari the House of Representatives dan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Itu mostly politik karena pemungutan suara saja, siapa yang banyak dia yang menang. Nah di Indonesia ini belajar dari pengalaman sejarah, kita tidak mengambil yang namanya forum privilegiatum sebagaimana Undang-Undang Dasar sementara dan Undang-Undang Dasar RIS, tapi kita juga tidak mengambil impeachment gaya Amerika Serikat karena pengalaman Gus Dur. Waduh ini subjektif sekali. Karena itu kita mengkombinasikan keduanya. Jadi forum privilegiatumnya di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Begitu Bung Kodari. Jadi untuk membuktikan apakah seorang itu melakukan tindak pidana korupsi, presiden dan wakil presiden, apakah dia kemudian menerima suap, mengkhianati negara, kemudian tindakan tercela tidak lagi memenuhi syarat, itu cukup dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan hukum yang first, final and binding. Dari sisi hukumnya. Tapi karena ada proses lain, impeachmentnya, maka dikembalikan lagi ke DPR dan DPR harus mengundang MPR untuk sidang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, di mana unsurnya tidak ada lagi, tidak hanya DPR tapi juga DPD. Begitu. Tambahan, jangan sampai keliru kita. Nanti malu saya dengan murid-murid tata negara ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045. Saya nggak terlalu jauh lah ya, panjang lebar membahas itu. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana usulan pemakzulan Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, ya tuntutan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI dengan berbagai ratusan jenderal dan pangkat-pangkat lainnya. Saya sudah banyak juga bahas di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek saja. Tapi menarik tadi penyampaian dari Bung Kodari, Bung Refli Harun ya. Setidaknya di sini karena saya sudah banyak membahas, saya coba ya bagaimana mengambil kesimpulan dalam hal ini nanti.
Tapi izinkan saya lebih dulu ya menyampaikan bagaimana pemikiran dan pendapat teman-teman terkait hal ini ya. Coba kita lihat di sini. Yang terpenting, kerja-kerja serius dalam memimpin negara Indonesia, mau dimakzulkan atau tidak, yang penting adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Impeachment ya, impeachment Gibran pertama. Pemakzulan Gibran diusulkan oleh para mantan purnawirawan yang adalah Pilpres 2024 kemarin sebagai tim sukses paslon tertentu yang kalah. Sehingga dipertanyakan latar belakangnya lebih kepada kepentingan pilihan rakyat atau sesuai hasil pemilu gitu ya, atau kekecewaan politik karena jagoannya kalah. Publik kan membacanya begitu karena kecewa dan menyebutnya barisan sakit hati adalah penilaian yang wajar. Ya, beberapa dari kelompok purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan itu dulunya juga terlihat ikut berdemo di KPU 18 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua, bila terjadi pemakzulan Gibran itu, yang paling bertanggung jawab ia presidennya, karena yang berkehendak sampai berkali-kali meminta izin kepada Jokowi agar Gibran bersedia menjadi wakilnya ya Pak Prabowo itu sendiri. Karakter disiplin militer kesatria prajurit seperti Presiden Prabowo Subianto biasanya pantang menjilat ludahnya sendiri. Yang ketiga, seandainya yang mau dikalahkan juga MK atau Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan kecurangan meloloskan Gibran, tetapi apakah tidak munafik dari semua capres ketiga-tiganya Anies, Ganjar dan juga Prabowo ternyata juga bersaing memperebutkan Gibran. Sudah tahu pelanggaran etik kok mau dijadikan wakilnya. Ini kan karena kalah saja. Coba kalau Gibran bersedia jadi wakil paslon lain, pasti juga tidak disalahkan kan? Ini awal persaingan memperebutkan Gibran. Yang pertama ada Puan Maharani dari PD Perjuangan memanggil Gibran dan dipertemukan dengan Ganjar Pranowo agar bersedia menjadi paslon 03. Jawabannya Gibran tidak mau sehingga akhirnya ditetapkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD. Yang kedua, Pak Ahmad Ali dan pihak Anies Baswedan juga mempertemukan Gibran dengan Pak Anies. Tetapi jawaban Gibran kepada Anies juga tidak bersedia. Yang ketiga, akhirnya ketika diminta Prabowo untuk menjadi wakilnya, Gibran bersedia. Konon sampai 5 kali Prabowo meminta kepada Jokowi agar putranya itu bersedia menjadi wakilnya. Nah, apa tidak munafik kalau ketiga capres semuanya juga sudah ketemu dan menginginkan Gibran menjadi wakilnya? Katanya sudah tahu pelanggaran tetapi kenyataannya pada menginginkan semua. Ya, sepertinya politik sudah lazim seperti di atas tinggal kepentingannya. Bagaimana? Bukankah dalil politik itu, dalam politik itu tidak ada teman abadi ataupun musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Pendukung-pendukungnya saja dari semua paslon yang terlalu bersemangat dan mau dikibuli. Ya, menarik komentar beliau ini ya, luar biasa ya. Kemudian selesai pemilu mestinya saling bahu-membahu untuk melakukan pembangunan Indonesia dari segala bidang. Nanti kalau penipu lagi tarung lagi ya. Kalau pemilu lagi tarung lagi. Nah, tetapi di sini yang mau saya sampaikan adalah atas dasar apa sih tuntutan ini disampaikan? Tetapi kita jangan salah ya. Surat pemakzulan ini sudah sampai ke DPR, MPR, bahkan mungkin MK sudah mengetahuinya karena banyak tuh viral di media sosial. Tapi suratnya sejauh ini sudah masuk ke DPR ya. Yang saya sampaikan adalah ketika kita melihat bahwa apa sih dasar, apa sih fondasi kuat, alasan kuat untuk tuntutan itu disampaikan. Kalau memacu pada putusan 90, putusan MK tahun 2023 soal usia misalnya, itu kan sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ya, hasilnya dissenting opinion pada saat itu. Itu baru dalam sejarah keputusan MK itu ada berbeda pendapat. Ya, dulu-dulunya itu ya sama-sama saja satu suara. Ini berbeda pendapat loh, ya. Kalau itu dijadikan sebagai acuan untuk memakzulkan Gibran, rasa-rasanya kecil, tipis sekali harapannya, karena sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dengan segala bentuk problem, dengan segala bentuk kontroversi, dugaan ini cawe-cawe, ya, dan lain sebagainya, itu sudah disengketakan dan sah secara hukum. Dan kalau memacu pada putusan itu, ya Pak Prabowo juga harus turun. Kalau Gibran turun kan begitu.
Tetapi kalau ini kalau nih ya, kalau seandainya Gibran ketahuan korupsi sendirian misalnya, atau misalnya Gibran narkoba misalnya, atau terbukti melakukan perbuatan tercela, atau bahkan tidak lulus SMA, nah itu baru dasar yang kuat untuk melakukan pemakzulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi. Ya, ini sering sekali saya sampaikan, meskipun sulit, meskipun tidak mudah dan tidak gampang, bukan berarti tidak bisa. Tetapi ada proses panjang yang harus dilalui. Ada proses yang rumit yang harus dilalui. Ya. Ada politik yang mungkin akan rumit nanti di sini. Tidak hanya berbicara soal hukum saja, tetapi ini akan masuk ke ranah politik juga. Ya, ini pasti pertarungan politik yang sangat dahsyat sekali ya. Jadi memang nggak mudah, nggak gampang, bukan berarti tidak bisa. Kurang lebih dalam pandangan hemat saya seperti itulah kira-kira. Ya, kalau mungkin teman-teman punya pandangan lain, punya perspektif lain, ya boleh. Silakan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja ya. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.